PGSD Talk Show cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini, karena di video kali ini merupakan program baru dari HMP, yaitu PGSD Talk Show. Tema talk show pada hari ini yaitu Mutu Prosa PGSD Universitas PGRI Yogyakarta. Mutu sendiri merupakan kualitas, ukuran baik buruknya suatu benda, kadar, taraf, ataupun derajat. Lalu yang menjadi pertanyaan, apa sih mutu pendidikan itu? Lalu siapa yang mengelola mutu PGSD di Universitas PGRI Yogyakarta? Nah, beruntung sekali pada kesempatan kali ini, itu semua akan dibahas secara tuntas, tentu saja dengan narasumber kita yang luar biasa. Beliau merupakan salah satu dosen di Universitas PGRI Yogyakarta dan juga beliau merupakan pelaksana Badan Penjaminan Mutu Prosa PGSD Universitas PGRI Yogyakarta. Langsung saja kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah, Ibu Rina Diah Rahmawati, MPD. Ya. Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana? Alhamdulillah sehat juga, Ya, Ibu. juga masih ceria ya. Iya. Ibu boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, saya seperti yang sudah disampaikan Mbak Safira, selamat bertemu kembali Mbak Safira dan teman-teman mahasiswa-mahasiswi program studi PGSD UPY. Saya Rina, Bu Rina ya, Rina Diah Rahmawati. Kebetulan saya dosen di PGSD. Beberapa mungkin sudah pernah belajar bersama dengan saya. Mbak Safira udah pernah? Sudah, Bu. Belajar matematika. Oh iya. Ya, kebetulan salah satu mata kuliah yang saya ampu matematika ya. Mbak Safira pernah satu bersama dengan saya. Kemudian yang lainnya saya mendapatkan tugas untuk menjadi pelaksana penjamin mutu di PGSD gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman mahasiswa itu setiap semester mendapatkan angket, diminta untuk menilai pembelajaran, menilai layanan. Nah, itu sebenarnya pusat database-nya dari saya gitu. Nah, selanjutnya nanti kami dibantu oleh Bapak Ibu dosen, Kak Prodi dan lain-lain untuk sampai ke mahasiswa menyampaikan masukannya. Mbak. Oh gitu. Untuk sebelum kita membahas lebih dalam lagi ya, Bu ya. Mutu pendidikan itu sebenarnya apa sih, Bu, maknanya? Ya, kalau tadi disampaikan bahwa mutu pendidikan, mutu tadi ukuran gitu ya. Ukuran, kemudian suatu hal baik yang hendak dicapai gitu, yang harus dicapai untuk selanjutnya bisa menjadi evaluasi untuk hal yang lebih baik. Nah, berkaitan dengan pendidikan tentu saja berarti mutu pendidikan adalah ukuran yang sebaiknya kita capai supaya semuanya dapat berjalan dengan baik, berkualitas dan menghasilkan sesuatu yang maksimal tentu saja dalam hal pendidikan. Gitu. Kalau Ibu tadi kan Ibu merupakan ketua dari Badan Penjaminan Mutu di Prosa PGSD ya, Bu ya. Itu tugasnya apa aja sih, Bu? Oke, begini, jadi makanya kemarin ketika kita ngobrol gitu, kita sharing gitu, jadi sebenarnya saya tidak usah pakai ketua ya, saya pelaksana. Ya, pelaksana penjamin mutu gitu. Jadi kalau ketua mungkin ketua prodi Pak Ari. Nah, saya pelaksana penjamin mutu. Nah, untuk pelaksana penjamin mutu memang saya yang mengkoordinir untuk melakukan penjamin mutu. Jadi tugas yang saya lakukan adalah memonitoring dan mengevaluasi segala hal yang berkaitan dengan program studi PGSD. Jadi sebenarnya yang pertama itu dari BPM, Badan Penjamin Mutu. Badan Penjamin Mutu itu ada di universitas. Kemudian setelah itu dari universitas supaya kita mengelolanya lebih intens lagi diturunkan ke fakultas. Nah, dari fakultas lagi nanti ditunjuk yang bisa melaksanakan monef di
PGS di prodi, di prosa ya, di prosa, di program studi atau prosa. Nah, untuk yang PGS kebetulan tugas saya adalah memonitoring dan mengevaluasi hal-hal yang berkaitan dengan perkuliahan di program studi ya. Kita belum biasa pakai prosa ya, biasanya pakai prodi, sekarang ganti prosa, program studi. Nah, itu seperti itu, berkaitan dengan yang dimonitor ya, ada pembelajarannya di kelas, kemudian ada layanannya. Layanannya itu berkaitan dengan pelayanan dan sarpras dan sebagainya gitu, Mbak. Lalu fungsinya sendiri apa itu, Bu? Fungsinya sebagaimana kita tahu tadi makna dari mutu ya, supaya kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, bisa kita bayangkan kalau kita setiap semester nggak ada evaluasi gitu, nah itu gimana nanti? Saya nggak tahu kesalahan saya. Bukannya saya juga nggak dievaluasi ya, saya juga dievaluasi. Jadi kalau teman-teman itu mengisi angket itu sebenarnya kita yang mengelola, kemudian nanti data itu kami kumpulkan. Nah, itu tidak serta-merta kemudian kita kasihkan dosen seperti itu, enggak. Tapi dilaporkan dulu, setelah itu nanti baru dilakukan RTM atau rapat tinjauan mutu yang fungsinya mana sih, poin yang harus dibenahi itu di sebelah mana gitu. Yang harus dibenahin. Kalau kita tidak dilihat oleh orang lain atau dimonitor oleh orang lain kan kita tidak tahu, kadang kita tidak tahu kesalahan kita apa. Maka perlu adanya monitoring supaya kita tahu bagaimana ukuran dari pelaksanaan pembelajaran saat ini supaya untuk kedepannya bisa lebih baik lagi ya begitu. Jadi ya itu fungsinya supaya kita selalu bermutu terus menerus gitu. Mengevaluasi kayak Iya gitu betul, ya, Bu, ya? mengevaluasi. Kan Ibu bilang itu nanti mahasiswa yang menilai dosen itu kira-kira menurut Ibu kriteria dosen yang baik seperti apa ya, Bu ya? Kriteria dosen yang baik. Nah, begini, masih ingat nggak kemarin pernah ngisi nggak angket? Pernah, Bu. Nah, kalau ukurannya berdasar angket ya berarti kriterianya sesuai dengan yang diangket, gitu kan? Iya. Misalnya menyampaikan silabus, bagaimana bisa menghidupkan suasana, bagaimana penampilannya, kemudian mau nggak diajak diskusi mahasiswa di luar jam, ada seperti itu kan? Terus bisa dihubungin nggak, cepet dihubungin nggak, apa slow respon terus, atau malah sama sekali nggak bisa dihubungin. Nah, ukurannya itu kan, nah itu kan kalau dikatakan sesuai dengan standarnya kita, nah dosen yang ideal gitu ya, dosen yang ideal ya dosen yang mencapai IPK sesuai dengan ukuran yang sudah ditetapkan kemarin waktu teman-teman mengisi angket menilai seperti itu. Jadi dosen tersebut bisa melaksanakan perkuliahan dengan baik, kemudian bisa mengelola kelas, kemudian bisa berkomunikasi dengan mahasiswa, berdiskusi dengan mahasiswa, kemudian berpenampilan yang sesuai menurut mahasiswa begitu. Jadi ya kriterianya seperti di situ. Tapi kan baik itu relatif ya, bisa misalnya mahasiswa A bilang baik, yang mahasiswa B enggak, itu kan bisa juga gitu. Kalau tadi kan menurut standarisasi yang sudah ditentukan ya, Bu. Kalau menurut pendapat Bu Rina sendiri bagaimana? Duh, gimana ya? Saya juga masih belajar. Ini harusnya saya tanya sama mahasiswa, kamu senangnya dosen yang kayak apa sih? Atau dosen yang nggak usah kuliah, tahu-tahu dikasih A aja gitu ya? Kayaknya iya deh, ya nggak? juga sih, Bu ya. Tapi kan yang perlu kita tahu sebenarnya kuliah kan nggak semata mencari nilai atau skor. Yaitu yang susah sih, saya juga bisa paham. Jadi kadang kan kita ngejarnya ke skor. Saya pernah dapat pelajaran dari guru saya juga, bahwa yang namanya kuliah itu kalau kita ngejarnya skor itu nggak dapat apa-apa. Maksudnya kadang kita lupa kita saat semester kemarin ngapain ya. Oh, tahu-tahu udah UAS aja gitu ya. Tapi yang dikejar nilai itu apa? Hal-hal yang didapat dari selama perkuliahan. Nah, hal-hal selama perkuliahan misalnya matematika itu kan nggak semata cuman bangun ruang, kubus, balok, tapi bagaimana komunikasi, caranya, mungkin saya dari mata kuliahnya Bu Rina misalnya ya, saya bisa belajar bagaimana
berkomunikasi dengan sesama teman. Bagaimana bahwa kita tuh nggak harus kaku-kaku amat sih, walau matematika kita bisa loh gitu, Karena bisa. matematika merupakan pelajaran yang banyak diminati. Insya Allah, Bu. Insya Allah ya. Untuk Semoga beberapa, kedepannya aduh seperti amin itu. ya. Padahal selama ini masih jadi momok ya, denger aja udah enak ya. Bayangin aja udah denger matematika, dosen atau gurunya killer gitu kan. Waduh, gimana jadinya gitu kan? Ya jadinya kalau menurut saya tadi dosen yang oke gitu kan ya. Iya. Saya nggak bisa menilai gimana sih ya, yang jelas ini pengalaman saya sebagai mahasiswa loh ya. Karena saya sendiri juga nggak bisa menilai saya bagaimana. Pengalaman saya sebagai mahasiswa, dosen yang oke itu dosen yang bisa menginspirasi saya. Gitu. Jadi apapun kondisi beliau tetap terngiang-ngiang sampai sekarang gitu. Jadi mungkin penyampaiannya atau mungkin cara mengajarnya gitu. Karena susah sih kita bikin standar dosen yang baik gitu ya. Maksudnya dosen yang oke gitu. Yang jelas setiap dosen mempunyai karakteristik dan ciri khas masing-masing. Nah, itu yang kita ambil. Oh, Bu dosen ini cara ngomongnya kayaknya enak gitu, kayak apa namanya, renyah gitu didengerin. Ini saya ambil halus gitu. Terus dosen yang ini humoris, lucu gitu. Saya baru melihat bentuknya aja udah gitu. Ada nggak yang kayak gitu, Mbak? Insya Allah ada. Nggak berani ngomong ya? Bahaya kayak kalau gitu. diomongin. Oh gitu ya, oke. Ya gitulah. Atau dosen yang oke, yang tugasnya nggak usah banyak-banyak. Ya itu kayaknya. Ya, dosen paling idola ya. dicari. Oh, dosennya yang apa namanya, ngasih materinya oke, tapi tugasnya nggak terlalu banyak, misalnya gitu. Jadi kan memang beda toh. Iya. Ya gitu Mbak. Lalu apa saja sih, Bu, yang dibahas BPM mengenai Monef pembelajaran ini? Oke, jadi yang di Monef ya, hal-hal yang di Monef itu apa saja gitu. Kalau yang pembelajaran tadi seperti yang sudah saya sampaikan, tapi hal-hal yang di Monef diantaranya Monef pembelajaran. Nah, Monef pembelajaran itu di dalamnya tentang segala hal yang berkaitan dengan perkuliahan gitu, yang dilaksanakan oleh dosen. Nah, biasanya Monef pembelajaran ini memang yang di Monef dosennya gitu. Bagaimana dosen melaksanakan pembelajaran di kelas. Kemudian yang lain ada Monef Tendik. Monef Tendik itu Monef tenaga kependidikan. Gitu. Tahu siapa tenaga kependidikan? Contohnya apa? TU. Ya betul. Contohnya administrasi, Ya, administrasi. Pak Sam, ya TU benar. Kemudian ada perpustakaan, kemudian laboratorium, ya seperti itu. Tendik, jadi lebih ke pelayanan ya. Kemudian ada Monef Sarpras. Sarprasnya di sini bagaimana kondisi sarana dan prasarana di sini seperti apa. Kemudian yang lainnya ada Monef tugas akhir. Tugas akhirnya bagaimana, kemudian pelaksanaan tugas akhir saat ini seperti apa. Kemudian ada Monef ujian UAS. Nah, itu Monef UAS itu bagaimana keterlaksanaannya. Dulu kalau waktu Mas dan Mbak itu luring ya, yang ujian langsung itu ketersediaan kertas, kemudian pengawas, kemudian mahasiswanya rapi enggak, berseragam enggak, seperti itu. Ada di Monef. Nah, karena sekarang daring, berarti Monefnya sesuai dengan kondisi sekarang. Gitu, antara lain seperti itu. Kemudian ada juga Monef layanan. Layanan tuh semuanya, maksudnya dari yang ada di dalam kampus atau di sekitar kampus. Seperti parkiran, seperti itu. Tadi kan banyak banget ya, Bu ya, Monef yang dibahas dari BPM itu. Nah, setiap Monef tadi itu dipegang oleh satu orang atau ditampung semua, dikerjakan bersama-sama oleh BPM itu. Oke. Jadi Monef itu sebenarnya berawal dari BPM tuh di Unif. Di Unif nanti mempunyai sistem baik luring maupun daring ya, dari BPM, dari Badan Penjamin Mutu yang di universitas itu mempunyai sistem. Nah, sistem itu kemudian nanti disampaikan, di-share ke semua program studi. Nah, sebelumnya itu melalui fakultas dulu. Atau kalau di fakultas berarti namanya penjamin mutu fakultas ya, pelaksana penjamin mutu fakultas. Nah, setelah di fakultas kemudian baru di prodi. Nah, yang mengelola gimana? Memang saya yang bertugas bertanggung jawab untuk
mengumpulkan data yang ada di PGSD. Jadi setiap semester itu minimal 600 angket saya sebar. 600 Iya, angket per 600 semester angket. itu Iya. ya. 600 angket nih saya sebaran biasanya kalau ujian itu kan kalian, nah itu saya sebar dibantu oleh dosen-dosen yang lain untuk penyebarannya. Sementara untuk pengumpulannya data memang masuk di saya, nanti saya ada yang membantu. Jadi saya sendiri juga nggak mungkin saya menginput diri saya sendiri kan. Nah nanti yang membantu ini supaya lebih objektif dibantu. Kemudian saya sharing dengan Bapak Kaprodi tentang kondisi seperti ini, perolehan data seperti ini, dan beberapa pengisian seperti Sarpas dan sebagainya, saya sharing dengan Pak Ari sebagai Kaprodi. Setelah semuanya diisi, kami laporkan, kami melaksanakan rapat tinjauan mutu prodi dulu, prosa maksud saya, Ya, prosa dulu, program sarjana. program sarjana ya. Kita rapat dulu, disampaikan nih hasilnya seperti ini, keluhan mahasiswa itu seperti ini loh di pembelajaran gitu. Misalnya kebanyakan ini misalnya ya contoh ya, tidak bisa menghidupkan suasana, atau ini ada yang tidak bisa diajak diskusi di luar jam kuliah gitu, atau ini dosennya oke bagus. Nah itu kita sampaikan di rapat tingkat prodi dulu. Kalau sudah kita laporkan ke fakultas digodok lagi, kemudian diambil, dievaluasi mana yang fakultas nanti harus mengevaluasi, kita laporkan ke BPM. Nah, BPM nanti rapat di tingkat universitas. Seluruh gitu ya, Bu, ya? Gitu. Jadi urutannya seperti itu. Tadi Ibu bilang ya, itu kan setiap semester dibagi angket. Itu pembagiannya waktu kapan, Bu? Biasanya pembagiannya di akhir-akhir perkuliahan. Jadi setelah perkuliahan berakhir menuju UAS, atau biasanya juga awal-awal UAS, antara akhir perkuliahan sampai awal UAS, nah itu mulai disebar angketnya gitu. Jadi ya di akhir-akhir seperti itu, termasuk juga ketika kondisi daring ini juga sama sih, di akhir-akhir perkuliahan atau bahkan pada awal UAS. Jadi tetap ya, Bu ya, walaupun luring maupun daring tetap ya, ada tetap, cuman beda sistemnya aja, cara untuk penyebaran yang beda. Jadi gitu teman-teman, tugas mengenai BPM, tujuannya, fungsinya, dan lain-lain. Nah ini ada teman-teman Bu yang tanya mengenai BPM. Yang pertama, sebenarnya apa sih tujuan dan sasaran mutu PGSD? Lalu bagaimana cara meningkatkan mutu tersebut? Tujuan dan sasaran mutu PGSD. Tujuan dan sasaran mutu PGSD. Tujuan dari mutu PGSD ya? Iya. Ya, tujuan dari mutu PGSD ya untuk mencapai visi dan misi dari program sarjana prosa PGSD itu tadi, yang akhirnya nanti menuju pada visi, misi, dan tujuan di universitas. Jadi tentu saja kalau yang di PGSD sudah ada ya visi dan misinya ya, atau sesuai dengan jargonnya PGSD apa yo? PGSD baik. PGSD baik. Apa PGSD baik? Berbudaya, agamis, inovatif, dan ya oke, 100 hadiahnya bisa diambil. Ya, PGSD baik. Nah, seperti itu. Jadi tujuannya untuk mencapai tujuan yang memang sudah disiapkan dari prosa, kemudian fakultas sampai di universitas. Kemudian sasaran. Kalau sasaran untuk sasaran hasil ya nanti pembelajaran yang lebih baik gitu ya. Tapi sasaran yang di Monef itu ya pembelajarannya, kemudian sarprasnya, kemudian pelayanannya itu yang dimonitoring dan evaluasi. Sedangkan yang melakukan penilaian itu ya mahasiswa, kemudian berdasarkan dengan kondisi yang ada betul. Lalu bagaimana Bu cara meningkatkan mutu PGSD? Ya, cara meningkatkannya yang pertama memang kita harus evaluasi, maksudnya kita harus mau dievaluasi. Ya, jadi memang di kami apapun kondisinya, apalagi Bapak Kaprodi memang setiap semester meminta hasil dari monitoring, hasilnya gimana, pembelajarannya gimana. Nah, Pak
dari pihak prodi ya, terutama Bapak Kaprodi berusaha untuk setelah melakukan evaluasi tadi di rapat tinjauan mutu ya memberikan apa ya, masukan, dorongan bahwa kondisinya seperti ini, gimana caranya untuk lebih baik lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau dari segi prosa seperti itu. Nah, untuk ke mahasiswanya ya kami berusaha untuk saling sharing satu dosen dengan dosen yang lain supaya tetap konsisten ya, konsisten konsisten untuk mengarahkan mahasiswa agar tetap disiplin gitu. Maksudnya disiplin dalam segala hal, disiplin berpikir, disiplin berkomunikasi, disiplin berkuliah gitu ya. Jadi disiplin dalam segala hal. Nah, itu yang kadang yang berat karena kan karakteristik mahasiswa juga berbagai macam ya. Jadinya gimana caranya tetap konsisten, apalagi kalau daring seperti ini. Kalau ketemu langsung kan bisa memantau. Nah, sepatunya ya kadang kan kita banyak ceriwisnya gitu ya. Kadang mungkin ada yang mahasiswa bosan, aduh diingetin lagi. Nah, tapi insya Allah ini akan menuai hasil gitu. Suatu saat nanti tahu kenapa sih Bapak Ibu dosen kok ribet banget sih rasanya gitu. Nanti akan tahu bahwa maksudnya seperti itu gitu. Ya, jadi tujuannya dari BPM itu untuk meningkatkan visi misi dari program sarjana PGSD di Universitas PGRI Yogyakarta, teman-teman. Untuk mewujudkan visi misi yang lebih baik lagi ke depannya. Lalu pertanyaan yang kedua nih, Bu. Saat kuliah daring, bagaimana caranya PGSD tetap menjamin mutunya? Terima kasih. Nah, itu ya kemarin memang pihak universitas sudah beberapa kali melaksanakan seperti workshop untuk Bapak Ibu dosen gitu, workshop bagaimana menggunakan e-learning gitu, bagaimana melaksanakan perkuliahan secara daring. Nah, tentu saja apabila dari pihak kampus sudah mendukung pelaksanaan dari perkuliahan daring, makanya dari pihak dosen tersebut juga harus berusaha untuk membuat perkuliahan menjadi inovatif gitu. Nah, sebenarnya dari pihak kampus juga mendorong gitu, coba gunakan berbagai macam platform kan macam-macam, nggak hanya e-learning ya, ada Google Classroom, ada Zoom, Google Meet, ya kemudian ada WA gitu kan. Nah, manfaatkan berbagai macam platform. Kadang kan kemarin waktu di angket itu kan ada kolom yang berisi dosen sudah menggunakan platform apa gitu ya. Ya, dosen sudah menggunakan platform apa. Nah, itu memang upaya dari kampus supaya dosen lebih kreatif dan kreatif dalam memvariasi penggunaan platform sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan baik gitu. Nah, lalu pertanyaan yang terakhir nih, Bu. Apa keunggulan prodi PGSD di UPY daripada universitas lainnya? Nah, ini harusnya saya tanya sama mahasiswa ya. Keunggulannya apa ya? Ini saking banyaknya jadi susah disebut. Ya, soalnya ini unggul banget. Oh gitu ya, unggul banget guys, kata Mbak Safira. Ya, makanya jangan ragu-ragu untuk kuliah di Universitas PGRI Yogyakarta, ambil jurusan PGSD. Nanti akan ketemu mahasiswa dan mahasiswa cantik kayak Mbak Safira ini. Seperti ibu dosen. Oh gitu ya. Dijamin tambah semangat. Oh iya. Oke. Itu tadi promosi dari Mbak Safira. Kita sering mengendorse ya Mbak ya. Keunggulan ya? Iya. Yang pertama, mahasiswanya banyak. Tahun ini bahkan mau masuk 10 kelas, tapi karena kita kewalahan ya. Kewalahan baik dosennya karena dadakan kan. Kemarin kita alhamdulillah dapat akreditasi A, nah itu keunggulan juga. Akreditasinya A. Kemudian itu udah jaminan tuh buat besok kalian Mas dan Mbak nyari kerjaan gitu kan, tuh penting tuh akreditasi. Nah, kita sudah aman nih di A dan harus dipertahankan. Yang kedua, mahasiswanya banyak. Sekarang udah mau 10 kelas, tapi karena berbagai hal ya dengan kondisi kita, maka kemarin jadi 9 kelas tapi gemuk-gemuk, maksudnya masing-masing kelas banyak. Kemudian keunggulan yang lain, mata kuliah yang disampaikan adalah mata kuliah yang dibutuhkan oleh calon guru PGSD semuanya.
baik mata kuliah wajib, mata kuliah pilihan. Di sini kita ada bagaimana bikin bahan ajar gitu kan. Udah Mbak? Belum. Oh belum. Nanti ada bagaimana bikin bahan ajar, bagaimana bikin media yang oke. Kalau nggak luring kan ada pameran toh? Iya, Ya, festival itu ya, festival Mbak, ya. media. Nah, bagaimana bikin media yang oke, kemudian kewirausahaan ada kan? Iya, Bagaimana tapi belum juga ya, bagaimana seorang guru nanti juga tidak hanya mengajar tapi juga bisa berwirausaha. Nah, itu ada mata kuliah seperti itu. Kemudian mata kuliah kesenian ada. Kemudian keunggulan yang lain di sini seperti ada kelas model gitu ya. Jadi berusaha untuk melengkapi kebutuhan calon guru sekolah dasar. Jadi ada beberapa lab gitu ya, seperti lab matematika, kemudian lab IPA, IPS, ada ruang model yang ditata sedemikian rupa kayak kelasnya anak SD. Ya, perpustakaan itu secara fasilitas. Kemudian keunggulan yang lain apa ya? Dosennya kece-kece ya. Iya, kece abis. Iya, kece abis. Yang masih single ya apa ya? Ya, dosennya oke lah, masih muda-muda gitu kan. Mudah, guys. Ya, kemudian yang lainnya apa ya? Pokoknya unggul lah. Kalau tidak percaya kuliah di Kalau nggak PGSD. percaya, coba aja ya, Bu, ya. Coba aja nanti Iya. nggak pengen keluar loh, nggak pengen keluar. Ya, nanti keluarnya cepet lah gitu ya. Kemudian keunggulan yang lain satu lagi. Bisa tanya sama alumni bahwa banyak lulusan kita yang berhasil, yang sukses ya. Yang tahun 2019 kemarin 100 lebih yang keterima di PNS gitu. Banyak kakak kelas yang diterima di PNS menyebar di seluruh Indonesia. Nah, sekarang ini tapi kami belum ngumpulin datanya, banyak juga yang diterima di CPNS yang tahun ini, karena kan saya berusaha menjalin hubungan sama mahasiswa ya. Kadang kalau di Facebook atau di Instagram itu kan saya bisa agak kepo-kepo ngeliatin. Iya, oh betul sekali. Terus ada yang itu baru diangkat, itu senang banget saya ngelihatnya, dikasih SK PNS, kayaknya saya barusan kemarin di kelas bareng ngajar kok udah pegang SK aja gitu, rasanya senang, merinding gitu. Nah, itu keunggulannya, nanti kalian bisa sharing sama alumni. Nah, itu teman-teman keunggulan dari Prosa PGSD di Universitas PGRI Yogyakarta. Ini baru sebagian ya, Bu ya, belum semua disebutkan. Kalau mau tahu lebih lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke? Betul. Nanti kita bikin video yang lebih seru dan menarik, lebih mendalam mengenai Prosa PGSD di Universitas PGRI Yogyakarta. Terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.